Sis dan Bro, ini kelanjutan polemik penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Selasa 10 Januari 2023, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan beberapa anggota legislatif PSI mengajukan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi atas pengajuan sistem pemilu proporsional tertutup dalam uji material UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ada beberapa alasan penting di balik permohonan PSI dan anggota legislatifnya sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung dari pengujian UU Pemilu ini. Di antaranya, jika uji material dikabulkan, nilai dan visi PSI untuk menciptakan Indonesia yang berpusat pada rakyat bisa tercederai atau bahkan hilang. Loh, kok bisa? Ya, karena pemilu tidak lagi berpusat pada rakyat sebagai penentu siapa anggota legislatif yang diinginkan, melainkan semuanya diserahkan kepada partai politik. Artinya, rakyat hanya dibutuhkan suaranya, bukan pilihannya. Nah, ini yang PSI tolak. Hal lain yang perlu diingat nih, PSI berpandangan jika proporsional tertutup diterapkan, prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat akan menjadi dari parpol oleh parpol untuk parpol. Padahal ya, demokrasi menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Karena itu, penentuan siapa menjadi wakil rakyat juga semestinya dilakukan oleh rakyat. Kalau sistem proporsional tertutup diterapkan, rakyat tidak lagi memilih sosok anggota legislatif yang diinginkan dong. Karena toh, rakyat hanya disodorkan logo partai di kertas suara, bukan nama kandidat yang mengikuti pemilihan legislatif. Dan partailah yang akhirnya menentukan kader-kadernya yang lolos ke DPR RI dan DPRD. Gimana, Sis dan Bro? Mau di pemilu 2024 nanti suara kita terbuang sia-sia? Bayangin deh, kita nggak coblos caleg yang bersih, track record-nya jelas, kompeten, dan berintegritas. Karena yang menentukan wakil kita nanti adalah partai. Dan bisa jadi yang dipilih partai malah mantan koruptor. Harusnya nih, tugas partai politik itu melakukan rekrutmen, menghasilkan para politisi berkualitas dan berintegritas, lalu menyampaikan nama-nama mereka ke publik. Lalu biarkan publik yang menentukan pilihannya sesuai kata hati mereka. Jika dipilih rakyat, mereka yang menduduki jabatan publik memang benar wujud aspirasi masyarakat, khususnya dalam hal kualitas, kinerja, dan integritas. Bukan semata-mata karena kedekatan dengan elit politik di dalam partai politiknya. PSI sependapat dengan sejumlah pakar yang menyatakan tidak ada sistem pemilu yang lebih unggul dari yang lain. Tidak ada masalah konstitusional. Batu ujinya adalah sistem mana yang lebih cocok dengan konteks politik, sosial, dan budaya dalam negara bersangkutan. Maka, Sis dan Bro, PSI berpandangan bahwa pihak yang layak untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai indikasi keadaan politik, sosial, dan budaya Indonesia adalah DPR RI sebagai perwakilan masyarakat, bukan melalui uji material di MK. Selayaknya lah MK memutus bahwa uji material tersebut tidak dapat diterima. Sis dan Bro, terus dukung PSI. Sama-sama kita kawal uji materi UU Pemilu. Kita bela kedaulatan rakyat. Salam solidaritas.